Harry Stack Sullivan adalah anak dari pasangan Timothy Sullivan dengan Ella Stack Sullivan. Ia lahir pada 21 Februari 1892 di New York. Ia mengembangkan suatu teori yang disebut dengan teori interpersonal. Teori ini diangkat berdasarkan pengalaman pribadinya yang merasa buruk dalam hubungan interpersonal. Namun begitu, ia merupakan sosok yang cerdas. Harry Stack Sullivan adalah orang Amerika pertama yang mengembangkan teori kepribadian. Dalam pandangannya, kepribadian adalah pola perilaku yang relatif menetap di dalam situasi-situasi interpersonal. Kepribadian hanya bisa diamati dalam konteks situasi sosial. Argumen ini dibangun atas fakta bahwa sepanjang hidupnya manusia selalu berhubungan dengan orang lain. Lalu, bagaimanakah kepribadian seseorang bisa terbentuk? Kepribadian terbentuk karena adanya tegangan. Tegangan ini berasal dari kebutuhan yang belum terpenuhi ataupun dari kecemasan. Saat mengalami ketegangan, manusia merasa tidak nyaman, maka ia akan mentransformasikan tegangannya menjadi perilaku, yaitu perilaku overt yang terlihat maupun covert yang tidak terlihat. Tegangan yang berasal dari kebutuhan akan menimbulkan suatu ketakutan pada individu tersebut. Sedangkan tegangan yang timbul karena cemas akan menghambat efisiensi individu dalam memuaskan kebutuhannya. Alhasil, individu tersebut akan sulit berkonsentrasi, gugup, sulit makan, marah, dan lain-lain. Saat transformasi energi ini terjadi, maka ketegangan kita akan berkurang. Proses ini disebut dengan dinamisme. Jika pola transformasinya terjadi berulang-ulang atau relatif menetap, hal ini akan membentuk kepribadian. Jadi, dinamisme itu terbentuk di dalam interaksi sosial. Nah, kumpulan dari dinamisme itu akan membentuk suatu kepribadian. Interaksi sosial ini diibaratkan sebagai wadah, area, atau ruangan yang membuat orang-orang bisa saling terhubung untuk memenuhi kebutuhannya. Personifikasi. Manusia mengolah pengalamannya untuk membentuk gambaran mengenai dirinya sendiri dan orang lain. Tapi, bayi belum bisa melakukan ini sebelum ia menyadari diri dan orang lain. Dengan melakukan personifikasi, seseorang akan membentuk good and bad image. Perilaku orang lain yang bisa memenuhi kebutuhan atau mengurangi kecemasannya akan menjadi good image dan sebaliknya. Self-system. Sullivan membagi kepribadian menjadi dua bentuk umum, yaitu self-system dan lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu di luar self-system. Self-system merupakan salah satu bentuk dinamisme. Self-system ada untuk mempertahankan, membuat diri merasa aman dengan menghindari atau mereduksi kecemasan. Proses kognitif. Manusia mengalami 3 jenis pengalaman. Yang pertama, prototaksis. Prototaksis saat di mana rangkaian pengalaman atau kesadaran pada masa bayi mengalir dalam jiwa tanpa pengertian. 2. Parataksis. Parataksis terjadi ketika anak sudah bisa melihat hubungan kausal antar satu peristiwa dengan peristiwa lain yang tidak ada kaitannya, dan pemikiran tersebut tidak harus logis. 3.
Sintaksis. Sintaksis saat di mana seseorang bisa berpikir logis dan realistis, sudah menyadari dirinya sendiri, dan bisa menggunakan lambang-lambang yang diterima bersama dan menghasilkan hubungan logis antar pengalaman. Tahapan, usia, dan tugas pengembangan menurut Sullivan. 1. Bayi berusia 0-8 bulan, ia belajar memenuhi kebutuhan dan mengolah pengalaman. 2. Kanak-kanak yang berusia 18 bulan sampai 4 tahun, ia belajar mencari alternatif pemenuhan kebutuhan. 3. Usia sekolah yang berusia 4-8 tahun, ia belajar mematuhi orang dewasa, belajar bekerja sama. 4. Pra-remaja berusia 8-12 tahun, ia belajar menghargai orang lain. 5. Remaja awal yang berusia 12-16 tahun, ia memiliki kebutuhan seksual dan kelekatan. 6. Remaja akhir yang berusia 16-20 tahun. Ia memiliki self-respect, masa transisi menuju kedewasaan. 7. Dewasa, mulai dari usia 20 tahun. Penguatan tiap tugas di fase sebelumnya.